Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, tidak ada yang rencana mau sakit kan? Tidak ada. Jadi semua harus sehat-sehat supaya bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ada yang bisa memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Oke, lihat, silakan. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dia sudah memimpin kita dalam doa. Jadi hari ini sebelum Pak mulai pembelajaran, Pak mau cek dulu ketua kelasnya siapa? Ina, Pak. Ina, siap-siap saja yang tidak hadir. Tidak hadir semua, Pak. Hadir semua. Oh ya bagus. Jadi harus tetap mempertahankan ini selalu hadir untuk pembelajaran, bukan hanya biologi saja, tapi Ya, untuk Pak. pembelajarannya yang lain juga begitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah sekarang kamu tanya dulu materi minggu lalu tentang apa? Upaya pelestarian aktivitas manusia yang merugikan. Aktivitas manusia yang Merugikan. Nah kira-kira apa yang menyebabkan sehingga terjadinya kepunahan, kemudian kerusakan alam begitu, apa yang terjadi? Saya, Pak. Manusia terlalu egois, Pak. Jadi dia menebang sendiri menjadi rusak bumi. Oke, jadi aktivitas manusia yang dapat merugikan, merusak makhluk hidup. Nah, kira-kira upaya untuk apa? Untuk kita dapat melestarikan keanekaragaman hayati itu seperti apa? Kita perlu melakukan apa? Dilakukan pelestarian secara konsentrasi, Pak. Oke, pelestarian secara in situ. Tepuk tangan untuk ini. Kemudian apa lagi? Melakukan konservasi. Tepuk tangan untuk ini dulu. Nah, kita perlu melakukan konservasi hal ini agar keanekaragaman hayati itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan manfaat tentang keanekaragaman hayati. Oke, baik anak-anak, kan kebetulan LCD kita ada terganggu, jadi Pak ada mengirimkan videonya di grup. Mungkin anak-anak bisa perhatikan, kemudian amati apa yang ada dalam video tersebut, kemudian melakukan memberikan pertanyaan kira-kira apa yang sudah anak-anak amati. Ya. Semua sudah melihat videonya? Sudah, Pak. Oke anak-anak, dari video yang sudah anak-anak menyaksikan, kira-kira apa yang anak-anak amati dalam video tersebut? Tentang sandang, Pak. Oke, yang pertama tentang sandang. Kemudian apa lagi? Pangan, Pak. Pangan. Kemudian apa lagi? Papan, Pak. Papan, oke. Nah, untuk menjawab sandang, pangan, dan papan itu bahan dasarnya dari apa saja kita akan mendiskusikan lewat LKPD yang sudah Pak sediakan di sini. Pak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Jadi yang kelompok pertama akan membahas mengenai tumbuhan-tumbuhan apa saja yang digunakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian kelompok yang satunya lagi akan membahas tentang manfaat dari hewan-hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Seperti itu. Ya, silakan untuk kelompok. Baik, Pak. Oke. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 kalian bahas tentang dan kerapu dengan bambu. Kerjanya hanya 15 menit, jadi adik-adik tolong cepat mengerjakan, terus teliti ya, perhatikan instruksi dari setiap LKPD yang ada. Pak, Ya. ada pertanyaan, Pak. Yang mana? Pak, ini kami kelompok 2 bahas tentang manfaat dari hewan-hewan. Jadi adik-adik nanti
membahas tentang manfaat ekologinya, kemudian manfaat ekonominya, dan juga manfaat sosialnya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini juga sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Jadi itu nanti bahas tentang manfaat ekologi, ekonomi dan juga sosial. Baik Pak. Oke, semua sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, sebelum kita mempresentasikan LKPD yang sudah ada, kita ice breaking sedikit dulu. Kita kasih lega-lega badan dulu ya. Ya. Supaya relax begini. Iya, Ini jam pelajaran yang keberapa ini? Fantastis, saya mau tegang habis. Iya Pak. Oke. Jadi ice breakingnya tangan di pinggang, semua tangan di pinggang, tolong perhatikan. Kemudian patah ke kiri 2 kali, patah ke kanan 2 kali. Oke, kita tambah sekali ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Nah, adik-adik, silahkan dari kelompok 1 mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan tentang manfaat keanekaragaman hayati khususnya bagi untuk tumbuhan. Kalau di sini ya gambar pertama itu ada jagung. Jadi manfaat ekologi dari jagung ini dapat dimanfaatkan sebagai penyerapan karbon dioksida, sebagai bahan penelitian, sebagai salah satu buffer atau penyangga buffer atau ini apa dalam ekosistem. Terus manfaat ekonomi di situ salah satu bahan pembuatan tepung. Jadi jagung juga bisa dibuat dalam pembuatan mihun. Daun jagung juga ini bisa dikeringkan dan dimanfaatkan sebagai bahan membuat bunga. Selain itu juga dalam pembuatan minyak jagung. Kalau manfaat sosialnya itu dari jagung itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan makanan pokok, sebagai bahan pakan ternak dan bisa dikonsumsi juga oleh manusia. Jadi gambar yang kedua adalah tumbuhan kelapa. Nah, dari kelapa sendiri dia punya manfaat ini sebagai penahan erosi dan abrasi di daerah pantai. Kalau untuk manfaat ekonominya itu sabuk kelapa ini bisa digunakan dalam pembuatan kuas dan keset kaki. Kalau dilanjut manfaat sosialnya itu air kelapa ini dapat digunakan sebagai pengganti cairan infus. Mungkin itu presentasi dari kami, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau senggahan atau kritikan yang ingin disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk di kelompok 2. Silakan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah ayam. Ayam ini untuk manfaat ekologinya, kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk alami dan perkawinan silang. Lalu manfaat ekonominya, telur ayam ini mengandung protein. Manfaat sosialnya sebagai bahan kuliner dan pesta adat. Yang kedua adalah burung walet. Manfaat ekologi dari burung walet ini, kotorannya ini sebagai kontrol pencemaran lingkungan. Manfaat ekonominya sumber protein, penghasil asam amino dan sumber vitamin. Kalau manfaat sosialnya sebagai bahan kuliner dan pesta adat. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita memberikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Oke, anak-anak, dari hasil diskusi kalian hari ini, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Dari kelompok 2 ada? Oke. Kesimpulannya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, manfaat keanekaragaman hayati. Jadi di situ ada banyak manfaat yang kita bisa lihat dari tumbuhan maupun hewan, dari segi sosial, ekologinya, ataupun manfaat ke hal-hal yang lain. Dan semoga pembelajaran ini bisa diimplementasikan ke kehidupan agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Kita memberikan aplaus kepada Siti yang sudah memberikan kesimpulan. Mungkin dari kelompok 2
Sama Pak. Oh sama ya. Oke baik, terima kasih. Jadi perlu kita melestarikan keanekaragaman hayati sebab keanekaragaman hayati itu memiliki manfaat baik di bidang ekologi, di bidang sosial maupun ekonomi. Nah, jadi kita perlu melestarikan. Jadi kita harus tetap menjaga makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar tempat tinggal kita sehingga terjaga dengan baik. Oke baik anak-anak, mungkin dari pembelajaran kita hari ini ada yang masih belum paham mengenai materi kita tentang manfaat keanekaragaman hayati, bisa ditanyakan dari Sudah Pak. semua sudah paham ya? Sudah Pak. Oke baik, jadi kalau sudah paham tolong sampai di rumah lakukan apa yang sudah kalian pelajari di sini, menjaga keanekaragaman hayati sebab Iya Pak. keanekaragaman hayati itu bermanfaat. Oke baik, mungkin dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa merefleksikan tentang pembelajaran kita, mungkin merefleksikan tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak di sini, atau mungkin anak-anak ada yang dari kelompok tadi di sini sudah menyampaikan hasil diskusi apa yang belum lengkap, silakan ada yang bisa merefleksikannya. Adakah? Oke Ririn, silakan. Oke Pak, jadi dari kan pembelajaran tadi untuk proses pembelajarannya sudah baik Pak, dan ini materi yang disampaikan juga sudah pas, sudah konteks, jadi kita semua bisa terima dan kita bisa pahami Pak. Oke baik. Guna bagi dalamnya kehidupan depan. Oke, terima kasih Ririn, kita memberikan aplaus ke Ririn. Nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini Pak, ada tugas untuk adik-adik supaya sampai di rumah bisa kerjakan dan minggu depan bisa kumpulkan ya. Tugasnya itu sederhana, ayo silakan ambil kertas, tulis tugasnya. Jadi tugasnya di situ nanti anak-anak mengamati 2 tanaman yang tidak kita bahas hari ini ya. Oke Pak. Dan juga 2 hewan yang kita tidak bahas di hari ini, sehingga anak-anak di situ nanti menentukan kira-kira manfaat ekologinya apa, kemudian manfaat ekonominya apa, manfaat sosialnya apa. Jadi seperti yang sudah Ariel KPD tadi, nanti buatnya seperti ini, ya. Terus ini tumbuhannya yang pertama, kedua, terus hewan dan seterusnya. Terus di sini nanti ada manfaat ekologi, ekonomi dan juga sosialnya. Nah seperti itu. Sudah? Oke baik. Dari akhir materi kita hari ini, saya meminta salah satu pembimbing kita dalam doa. Saya Pak. Oke, ini Taufik silakan. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Taufik sudah membimbing kita dalam doa. Dan jangan lupa belajar karena minggu depan kita akan masuk di materi selanjutnya tentang ekosistem, ya. Sebelum Pak keluar, tolong merapikan, terus lihat sampah-sampah yang ada di sekitar anak-anak, bersihkan dulu. Karena ini mata pelajaran terakhir toh. Kalian bersihkan kelasnya dulu sebelum kita pulang, ya. Oke. Siap. Selamat. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih juga. Permisi ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pak Dion, kami mengapresiasi atas pencapaian Pak Dion hari ini dalam Keep Teaching. Pertama kali Pak Dion ya, luar biasa. Tapi kami mengapresiasi atas proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Dion pada siang hari ini, luar biasa sekali. Namun sebagai perbaikan kita perlu ada refleksi ya, sebagai tahapan sih hari ini saya bersama Ibu Susan nanti akan sampaikan beberapa poin guna untuk memperbaiki dan juga meningkatkan profesionalitas ya dari Pak Dion setelah guru. Tapi sebelum kami menyampaikan beberapa masukan dan juga tambahan, kami ingin mendengar dulu perasaan dari Pak Dion selama kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Saya persilakan.
Oke baik, terima kasih Pak Vidi dan juga Ibu Susan. Perasaan saya hari ini ketika mengajar yang paling pertama itu saya gugup karena berkaitan dengan persiapan yang kurang mantap, sehingga dalam proses penyampaian tadi itu banyak kekurangan yang tidak sempat saya berikan di anak-anak tadi. Dan untuk proses playnya sudah saya buat sesuai dengan alur Merdeka, yaitu menyusun modul ajar dan juga LKPD-nya sudah saya siapkan semuanya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Pak Dion. Kesempatan berikutnya saya persilakan Ibu Susan untuk merefleksikan. Baik, terima kasih kepada Pak Dion karena telah tampil hari ini. Menurut saya hari ini Pak Dion tampilnya sudah bagus sekali. Saya mengapresiasi itu. Tetapi sebagai observer kami betul-betul melihat kira-kira tampilan Pak Dion hari ini apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Nah, dari hasil observasi kami, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya Pak. Dari hasil observasi saya itu terkait pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini tadi sudah bagus sekali, sudah ada salam, cek hadiran, doa dan lain sebagainya. Tetapi yang saya lihat di sini masih ada kekurangan, terutama di bagian pertanyaan pemantik. Nah, di situ tadi Pak Dion belum menggambarkan secara jelas pertanyaannya seperti apa. Terus Pak Dion juga belum ada yang namanya asesmen awal. Seperti yang kita ketahui di kurikulum Merdeka itu kan harusnya ada asesmen awal, tetapi tadi Pak Dion belum menggambarkan itu dengan baik. Kemudian di bagian kegiatan inti, Pak Dion kan menggunakan discovery based learning. Jadi di discovery based learning ini ada 6 sintaks. Dari bagian stimulus itu yang pertama, saya melihat belum adanya problem atau masalah yang harusnya ditunjukkan di bagian stimulus. Jadi peserta didik itu kurang mendapatkan stimulus dari materi yang diajarkan Pak Dion hari ini. Harusnya bisa lebih banyak eksplor lagi, mungkin melalui video atau gambar ataupun yang lain-lain. Kemudian di bagian problem statement itu sudah bagus, tetapi mungkin lain kali karena di bagian stimulusnya agak sedikit kurang, otomatis di problem statementnya juga agak sedikit kurang. Jadi lain kali mungkin bisa diperbaiki. Kemudian di bagian data collection sudah bagus, terus data processing. Di situ kan harusnya mendampingi kelompok, dan tadi sudah mendampingi anak-anak dengan baik. Kemudian yang saya lihat tadi di bagian verifikasinya itu Pak Dion belum melakukan verifikasi, jadi belum ada penekanan dari hasil presentasi anak-anak, belum ada penekanan terkait materinya. Karena Pak Dion tadi setelah presentasi itu langsung ke kesimpulan. Kemudian di bagian penutup itu tadi sudah bagus, tetapi tadi mungkin ada kekeliruan, terbalik urutannya. Tadi doa dulu baru menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Terus di bagian evaluasi tadi Pak Dion menyuruh peserta didik untuk mengerjakan beberapa tugas, ada 2 kalau tidak salah. Nah, tadi Pak Dion bilang observasi 2 tanaman dan 2 hewan, tetapi Pak Dion belum menjelaskan kira-kira hewannya itu seperti apa. Nah, takutnya nanti peserta didik itu mengalami yang namanya penafsiran ganda. Harusnya dijelaskan kira-kira hewannya seperti apakah hewan yang ada di Sumatera kah, atau hewan-hewan yang ada di sekitar. Mungkin harus dipertegas seperti itu. Dari saya seperti itu, mungkin ada dari observasi. Oke, baik, terima kasih Bu Susan yang sudah memberikan refleksinya. Pada dari saya cukup singkat saja sih Pak Dion. Tadi banyak yang sudah disampaikan dari Ibu Susan, saya rasa itu sudah informatif sekali. Tapi di sini saya sedikit memberikan gambaran bahwa seorang guru itu harus memiliki kesiapan, ya, secara mentalnya juga harus ada. Tadi saya melihat terlalu kaku dan itu yang harus perlu diubah ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami sekali lagi kami mengucapkan profesiat luar biasa. Pesan kami supaya apa yang baik hari ini mohon dipertahankan, ditingkatkan, yang menjadi masukan yang mohon itu dievaluasi untuk perbaikan. Demikian Pak Dion, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih.